perkenalkan dulu namanya. Namanya Wirna Sandasa. Bapak bagian apa? Di staf humas di TU Kota Usaha. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait perubahan yang Bapak alami di bidang teknologi yang Bapak rasakan sampai saat ini. Perubahannya sangat cepat ya. Misalnya contohnya di bidang handphone. Dulu pakai HP Dalit, sekarang udah pakai HP yang lumayan canggih lah. Selain itu Mungkin di pergerakan sosial media ya. Contohnya kayak dulu mungkin susah nyari informasi gitu. Kalau sekarang kan udah sosial media. menurut Bapak dari adanya perubahan itu apakah berdampak negatif atau positif bagi Bapak? Kalau untuk saya sendiri, perubahan itu arahnya positif karena memudahkan untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi seperti itu. Terima kasih Pak ya. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bisa perkenalkan diri. Baik, perkenalkan Bapak nama Ikadek Maharjaya, kebetulan pengampu mata pelajaran pendidikan agama dan buku terkini kelas 10 dan kelas 11. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait perubahan sosial apa yang Bapak alami selama Bapak hidup. Perubahan itu kan menyangkut masalah pergeseran dari A ke B. Ya. Jadi sosial ini menyangkut masalah lingkungan. Kalau Bapak sendiri merasakan, Bapak kan termasuk orang baru di sini. Ya. Dari sekolah sebelumnya ke Sumanse tentu ada perubahan sosial yang Bapak rasakan. Yang pertama dari segi lingkungan, tentu Bapak bertemu dengan orang-orang baru, tentu Bapak bisa belajar dari orang-orang yang ada di sini. Jadi pengalaman sebelumnya bisa Bapak jadi akulturasikan dengan guru-guru atau lingkungan di sini. Nah, termasuk tata cara mengajar dari segi administrasi juga itu terlihat memang berbeda. Kalau dulu mungkin kurang tegas, ya sekarang inilah ketegasannya terlihat di sini. Itu yang merasakan. Dari segi pemanfaatan teknologi juga yang mungkin sebelumnya tidak terlalu ditekankan, sekarang harus, karena fungsi guru sekarang itu kan memang harus menguasai di bidang teknologi juga, harus menjadi role model. Jadi itu kira-kira. Dari perubahan yang Bapak alami itu apakah lebih berdampak ke positif atau negatif bagi Bapak? Oh tentu, yang namanya perubahan sebenarnya kan ada dua arah, ada yang mengarah ke negatif, ada yang positif. Jadi yang Bapak rasakan lebih banyak ke dampak positifnya memang. Kenapa demikian? Karena dari awalnya tidak tahu atau belum terbiasa, akhirnya menjadi tahu dan terbiasa. Dan mungkin dulu teknologi kita belum terbiasa menggunakan PowerPoint atau jarang menggunakan, sekarang justru lebih ditekankan, akhirnya lebih tahu menguasai teknologi tersebut. Ya, walaupun mungkin namanya perubahan negatifnya di mana, pasti selalu ada yang merasakan, oh ternyata ada juga lingkungan yang mungkin tidak cocok dengan kebiasaan saya. Itu tapi hal yang kecil yang memang tidak terlalu berpengaruh. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas Ya, terima waktunya. kasih sama-sama. Perubahan politik selama saya hidup di dunia ini, pertama pada zaman Golkar ya, pada zaman Golkar, selanjutnya pada zaman Orde Baru, selanjutnya pada zaman pada zaman perubahan pada saat ini, itu memang perubahan politik sangat luar biasa ya. Jadi selama itu sampai sekarang saya tetap menjadi pengabdi bangsa sebagai sebagai ketua pemilihan di desa, pemilu terutama adalah di bidang pemilihan umum itu, pada saat nyoblos itu ya, memang pada saat kelihatan sekali pada zaman Orde Baru itu adalah zaman dikomandoi oleh pusat, di sana kejujuran memang kurang sekali ya. Kadang-kadang
karena partainya ada 3, yaitu ada Golkar, PDI, dan ada juga P3 pada saat itu. Otomatis yang sebagai mayoriti di Indonesia ini kadang-kadang kita diajak demikian, artinya diajak untuk berbuat tidak jujur, itulah istilahnya yang pemilu. Selanjutnya di zaman reformasi sekarang ini sudah mulai ada perubahannya apa yang dimaksud dengan blueprint itu memang berjalan dengan baik. Selanjutnya yang namanya politik, tapi di zaman reformasi kayak sekarang ini terus terang saja terbuka ya, masih saja ada money politik itu berkeliaran di mana-mana. Untuk maaf saja, untuk pengalaman saya ya, untuk penyoblosannya itu memang sudah benar-benar artinya sudah bersih ya, memang dibandingkan dengan pada zaman Sebelum Orde Baru, zaman Orde Baru itu dibandingkan dengan zaman reformasi ini memang sudah itu. Tapi yang namanya money politik saya masih saja berjalan itu. Karena apa? Karakter masyarakat kita terus terang saja sudah dipengaruhi oleh uang-uang setan itu. Karena apa? Karena dididik masyarakat kita. Saya bukan menyalahkan masyarakat kita, karena masyarakat kita dididik oleh para oknum-oknum yang terlibat di dalamnya itu, seperti calon-calon itu sudah terdidik demikian, itu diberikan uang demikian, akhirnya masyarakat membudaya jadinya. Jadi money politik itu artinya terutama di Bali ini artinya membudaya jadinya itu, sehingga terus terang saja ini yang perlu kita berantas, money politik ini. Sebab kalau money politik ini terus berjalan ya otomatis apa yang dikenal dengan pemilu yang bersih, dengan pemilihan yang bagus itu yang nanti akan menjanjikan apa namanya itu calon-calon ataupun wakil-wakil rakyat ini yang bagus juga pasti agak sulit kita ketemukan, karena sudah prosesnya itu sudah tidak bagus. Jadi mudah-mudahan saya kepada masyarakat dan sebagainya itu menghimbau, mari kita ya janganlah kita dipengaruhi oleh money politik uang-uang yang 50 ribuan itulah, itu lebih baik kita jujur lah. Artinya kalau kita tidak dapat uang 50 ribuan kok makan juga, dibandingkan kita dapat 50 ribuan tapi akan menghasilkan suatu apa namanya pejabat-pejabat yang tidak bagus juga, yang rugikan kita sendiri sebenarnya. Kira-kira demikian. Kalau zaman di Orde Baru itu terus terang saja itu memang itu pada saat itu pengalaman saya ada komando dari atas, istilahnya istilah yang namanya politik otoriter ya. Politik otoriter itu kadang-kadang kalau ini ya ini saja disuruh, ini disuruh, biarpun kadang-kadang tidak mendapat apa-apa sebenarnya pada saat itu. Karena jujur pada saat itu saya juga tidak pernah mendapat uang apa-apa, tapi ada ya oknum-oknum yang menyuruh ini karena satu komando begitu. Dari perubahan tersebut apakah berdampak positif atau negatif bagi Bapak? Ya kalau perubahannya sekarang kan sangat positif ya, sangat positif. Tapi kalau bisa lagi lebih berubah lagi yang lebih baik lagi kan, lebih positif lagi. Ya, terutama dalam money politik ini, yang mudah-mudahan pemerintah secara ketat mengawasinya. Kalau ini kita bisa diawasi, yakin nanti setelah memang benar-benar money politik ini sudah tidak ada, nanti akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa, dan ini akan menghasilkan juga hasil yang positif juga kepada masyarakat atau pejabat-pejabat nanti yang tampil di akan ini. Karena apa? Karena dia itu kan tidak merasa dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan artinya dia money politik, dia mengeluarkan uang sekian miliar misalnya, setelah dia menjadi pejabat otomatis kan dituntut uangnya itu, otomatis dia menghasilkan pejabat yang tidak bagus juga, demikian itu. Ya perubahannya sudah mulai lebih bagus lah.
Kalau dibandingkan yang dulu, sekarang sudah mulai lebih bagus. Baik Pak, terima kasih Ya. atas waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Yeyen, Bapak Yeyen dari. dari Singaraja. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang perubahan apa saja yang Bapak alami di bidang ekonomi pada saat ini. Oke, untuk perubahan di bidang ekonomi saya kira inflasi cukup berdampak di masa sekarang, di mana 100.000 di masa sekarang sangat berbeda dengan 100.000 di masa dulu ya. Jadi selain itu ekonomi juga dengan terlepasnya kita dari status pandemi, roda perekonomian semakin terbuka, jadi orang-orang sudah bisa untuk mencari pekerjaan masing-masing. Jadi saya kira roda perekonomian sudah mulai bergerak. Jadi dengan adanya perubahan tersebut itu Bapak mengalami mendapatkan positif atau negatif dari perubahan tersebut? Secara finansial itu tentu negatif, tapi secara kita sebagai individu kita harus lebih gigih lagi dalam kerja. Di sana ada dua sisi positif dan negatif. Baik, itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Ingin menanyakan apakah Bapak pernah mengalami perubahan dalam bidang pendidikan di saat ini? Oh gitu, perubahan sekolah, Iya, kuliah, ya dapat gitu ya. Dari tahun 97 sendiri S1-nya tamat 97 ya. Kemudian tahun 2007 akhirnya S2, itu perubahan pendidikan. Terus kalau perubahan kurikulum itu dulu tahun 2013 ada kurikulum 2013. Sekarang ada namanya kurikulum Merdeka. Dari 2 tahun kalau sekolah kita. Ya, apa lagi? Pendidikan. Selain itu, apakah Bapak mengalami lagi? Mungkin cara Bapak mengajar? Oh gitu, ya. Kalau cara mengajar ya. Jadi kalau Bapak kan sudah jadi guru 25 tahun dari tahun 98. Kalian belum lahir ya. Itu banyak sekali perubahan. Jadi awal-awal Bapak baru tamat kan masih ibaratnya fresh graduate ya. Dari kampus masih banyak kali itu. Jadi Bapak sangat berharap Bapak sebagai guru apa yang ilmu yang Bapak dapatkan di kampus bisa diterapkan di SMA. Nah, faktanya tidak semua anak siap menerima itu. Tapi memang kurikulumnya memang sangat berbeda, sangat sederhana. Biasa kalau di awal-awal orang jadi guru pasti sangat menginginkan semua anak punya minat, punya bakat matematika. Contoh karena Bapak guru matematika pasti berharap semua. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata faktanya apa? Di kelas itu tidak semua anak punya minat, punya bakat di bidang tertentu. Kalau bahasa Inggris tidak semua anak punya minat bakat di bahasa Inggris. Di matematik juga begitu, di bahasa biologi, di fisika dan sebagainya, tidak semua. Nah dari sana Bapak mengharap menyadari bahwa saya harus berubah jadi seorang guru. Dari dulu berharap semua anak punya minat bakat, sekarang tidak. Terus apa harapannya sekarang yang terbaru? Harapannya anak-anak itu menemukan minat bakat dan cita-citanya. Kalau contoh ya, kalau sekarang kan Bapak kelas sekolah. Kalau dulu Bapak jadi guru matematika, mana di antara anak di kelas itu yang memang benar-benar membutuhkan ilmu saya sebagai guru matematika. Misalkan, oh ini mau lanjut ke PTN, nanti dapat tes matematika, oh ini mau Bapak persiap, oke sudah. Jadi tuntutannya berbeda, standarnya dibedakan. Itu perubahan. Nah, dari perubahan yang Bapak rasakan itu, apakah ada dampak positif atau negatif yang Bapak rasakan dari perubahan tersebut? Ya, dampak positif dari murid itu ya. Ya termasuk guru lah. Kalau dulu Bapak sebagai guru kan begitu. Biasanya di kelasnya, masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas yang dipikirkan apa? Pasti anak-anak yang tidak suka matematika gitu. Contoh ya, ketika kembangkan. Ada beberapa guru matematika. Pasti itu dipikirkan gimana caranya biar dia suka matematika, biar dia berbakat, biar dia menguasai.
Akhirnya kan dari rumah sudah stres pikiran kita. Dan biasanya kalau di kelas pasti yang benar-benar kita dampingi pasti yang kurang, yang tidak berminat justru. Sementara yang berminat malah kita abaikan. Nah sekarang sejak ada perubahan seperti itu, jadi kita dampingi yang berminat, sementara yang tidak berminat kita kurangi tuntutan, kita arahkan dia kemana. Kalau dia kalau besar, biar dia fokus ke bahasa Inggris. Contoh gitu. Terus matematikanya gimana? Ya standar dasar aja. Jadi kalau untuk para bapak ya sama-sama happy gitu. Jadi gurunya tidak terbebani harus membuat anak tidak berminat menjadi berminat. Itu lumayan tuh stres gurunya. Sementara anak stresnya apa? Dia harus mengikuti apa yang sebenarnya dia tidak menjadi tujuan hidupnya. Misalkan ini udah siapa namanya? Widya, mau kemana? Guru apa? PGSD. Nah, guru PGSD, misalkan untuk menjadi guru PGSD apa nanti tesnya gitu. Kan itu harus dipersiapkan. Terus diajak persiapkan mau jadi polisi gitu. Misalkan kan gitu. Pasti berat kan? Iya, Berat ya kan? Saya orang mau jadi gini kok bukan disuruh latihan fisik gitu. Itu stres juga. Iya. Kita yang mau ngelatih juga stres. Karena melatih orang yang memang tidak berminat. Fokusnya tetap di cita-cita. Ya. Nah, kalau ada makhluk mungkin tidak seiring dengan cita-cita, ikutin. Kalau suka sih nggak apa-apa. Kalau suka, baiknya kan semua 16 mapel disukai kan itu paling bagus kan. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada anak yang ya walaupun 1-2 mungkin nih ada kan. Tapi kalau sebuah anak berharap suka 16 mapel gitu dan baik semua rasanya luar biasa gitu. Tapi fokus lah gitu ya. Intinya kayak fokus gitu. Itu aja. Ya. Makasih, Pak, ya. Ya, terima kasih. Ya. Kamu tidak penting kenapa kau Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan perubahan yang terjadi di bidang budaya. Jadi sebelum itu Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Gandana Putra. Saya merupakan guru SMA Negeri 1 Sendirian, mengampu mata pelajaran seni. Terkait dengan pertanyaan dari siapa? Widya. Perubahan yang dialami saya sendiri terkait dengan budaya yang sangat-sangat saya rasakan perubahannya itu adalah dulu kalau membuat sebuah karya musik itu selalu manual dengan cara berpikir langsung di tempat. Kemudian kalau sekarang sudah dibantu dengan adanya digital seperti aplikasi Kilop, nah itu memudahkan saya untuk membuat sebuah karya musik. Disitu tinggal memasukkan balok namanya. Balok kita sudah bisa menghasilkan musik. Jadi pada saat kita membuat di digital tersebut, lalu kita akan transformasi ke pengirimnya atau penabuhnya langsung. Jadi dari perubahan yang Bapak alami itu apakah berdampak positif atau negatif bagi Bapak sendiri? Dampaknya sangat positif sekali. Kalau Bapak membuat musik secara manual itu waktunya sangat lama. Tapi kalau ada bantuan digital seperti ini, bisa secepat secepat motor Rossi, cepat jauh perbedaannya. Kalau secara manual itu bisa menghabiskan waktu sampai 10 kali latihan. Ini 2 kali sampai 3 kali sudah bisa cepat selesai. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Hari Kamis malam Jumat, kenalin nih si manis yang kagak ada obat.